Pernahkah kalian mendengar larangan aneh yang sering disebut orang tua zaman dulu? Jangan pernah mengetuk pintu kamar mandi sebanyak 3 kali. Karena setiap ketukan bukan hanya sekadar bunyi, tapi panggilan. Panggilan bagi penghuni dunia gaib yang berdiam di balik pintu itu. Dan malam ini, aku akan ceritakan kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah kos tua ketika larangan itu dilanggar. Kisah tentang pintu kamar mandi yang menjadi gerbang ke dunia lain. Judul cerita kita kali ini, mengetuk pintu kamar mandi 3 kali, gerbang dunia gaib terbuka. Selamat mendengarkan, dan jangan pernah lakukan hal ini sendirian di rumah kalian. Rumah kos itu berada di pinggiran kota. Bangunannya sudah berumur puluhan tahun. Ket temboknya mengelupas, dan kamar mandinya berada di ujung lorong belakang. Sebuah pintu kayu hijau pudar, dengan engsel berkarat, yang selalu menimbulkan bunyi berderit jika dibuka. Raka, mahasiswa baru, penakut, tapi selalu penasaran dengan cerita mistis. Bima, sahabat Raka, suka menantang hal gaib. Ia tidak percaya mitos dan sering menyepelekan. Siti, anak kos perempuan di kamar sebelah, dikenal religius, dan sering mengingatkan penghuni lain untuk berhati-hati. Malam itu, mereka bertiga sedang duduk di ruang tengah kos. Hanya diterangi lampu redup. Angin malam masuk lewat jendela, membuat tirai lusuh bergoyang. Siti, serius, berbisik. Kalian tahu nggak? Kata ibu kos. Jangan pernah mengetuk pintu kamar mandi 3 kali. Itu pamali. Katanya, setiap ketukan itu ibarat membuka pintu lain, bukan cuma pintu kayu. Raka merinding, penasaran. Maksudmu? Ada yang tinggal di situ? Siti, ya. Banyak yang percaya kamar mandi itu ada penunggunya. Dulu pernah ada anak kos yang hilang. Terakhir kali dia kedengaran masuk ke kamar mandi itu. Bima tertawa mengejek. Halah, cuma mitos. Masa ia cuma gara-gara ketuk pintu bisa hilang? Besok-besok jangan-jangan kalau bersin 3 kali dibilang undang setan. Siti menatap Bima dengan wajah kesal. Sementara Raka hanya diam, tapi matanya melirik ke arah lorong belakang. Sejak awal ia memang tidak suka melewati lorong itu sendirian. Terlalu gelap, lembab, dan selalu tercium bau anyir samar-samar. Mereka tidak tahu, malam itu adalah awal dari peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Listrik mendadak padam, hanya menyisakan cahaya redup dari lilin yang diletakkan di ruang tengah. Lorong menuju kamar mandi tampak lebih gelap dari biasanya. Pintu kayu hijau tua itu berdiri di ujung lorong, terlihat samar-samar seperti mulut hitam yang menunggu untuk ditelusuri. Bima mengejek sambil tersenyum nakal. Hahaha, ini kesempatan pas. Ayo kita buktikan mitos konyol itu. Katanya sih, ketuk pintu 3 kali bisa undang makhluk halus. Kita coba aja. Raka tegang, berbisik. Bim, janganlah, jangan macam-macam. Aku dari tadi udah nggak enak. Siti marah, menahan suara. Bima, jangan main-main. Kamu kira larangan itu dibuat asal? Banyak orang sudah ngalamin hal aneh di kamar mandi itu. Kalau kamu nekat, kamu tanggung sendiri akibatnya. Tapi peringatan itu justru membuat Bima makin tertantang. Ia berjalan ke arah lorong belakang. Langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai kayu. Lilin di ruang tengah berkedip-kedip, seakan ikut merasakan ketegangan. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, Bima mengetuk dengan tangan kanannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar berat, bergema aneh, seolah pintu kayu itu lebih tebal dari biasanya. Sejenak, hening. Namun tiba-tiba, dari dalam terdengar bunyi air menetes. Tik, tik, tik. Padahal keran dalam kamar mandi sudah lama mati. Raka merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri. Siti menutup mulutnya sambil berdoa dalam hati. Raka gemetar. Bim, udah, ayo balik. Serius aku ngerasa ada yang gak beres. Bima hanya terkekeh. Tapi wajahnya mulai kehilangan senyum ketika ia menyadari sesuatu. Dari celah pintu yang sempit, tampak bayangan hitam berdiri diam. Tingginya jauh lebih besar dari manusia normal. Sejak malam itu,
Hal-hal ganjil mulai terjadi di kos. Malam pertama setelah ketukan itu, Raka terbangun pukul 2 pagi karena mendengar suara ketukan dari dalam kamar mandi. Tok, tok, tok. Suara itu sama persis seperti yang dilakukan Bima. Raka menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu semakin keras, seakan memanggilnya. Keesokan paginya, penghuni kos lain mengeluh mencium bau anyir seperti darah yang memenuhi lorong belakang. Tapi saat mereka periksa, lantai tetap kering, tidak ada apa-apa. Sementara itu, Bima mulai sering bermimpi buruk. Ia mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya pucat kehijauan, berdiri di dalam kamar mandi dengan mulut penuh air. Perempuan itu hanya berbisik lirih. "Kenapa kau panggil aku?" Siti semakin resah. Ia mendatangi Raka dengan wajah pucat. "Siti, cemas. Aku udah bilang kan? Itu bukan mitos kosong. Kamu lihat sendiri kan? Sekarang Bima diganggu. Kalau dia terus nekat, aku takut sesuatu yang lebih buruk bakal terjadi." Raka mengangguk, gelisah. "Aku juga takut, Sid." Tapi Bima keras kepala. Dia malah makin penasaran. Dan benar saja, malam berikutnya, Bima kembali berdiri di depan kamar mandi. Kali ini ia tidak mengetuk, tapi mengaku mendengar suara lirih dari dalam. Suara itu memanggil namanya dengan nada serak. "Bima A! Bima A!" Raka dan Siti yang ikut menyaksikan dari jauh langsung panik. Raka berteriak, setengah menangis. "Bima, jangan dibuka. Jangan masuk. Itu bukan manusia." Tapi Bima hanya berdiri kaku, matanya kosong, seakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu dari balik pintu. Narasi menutup episode dengan ketegangan. Malam itu, pintu kamar mandi yang dulu hanya terlihat biasa, kini menjadi gerbang yang perlahan terbuka menuju dunia lain. Malam itu hujan turun deras. Semua penghuni kos sudah masuk kamar, kecuali Bima. Raka yang sedang mencoba tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu kamar mandi berderi terbuka sendiri. Padahal tidak ada orang yang menuju ke sana. Ia nekat keluar kamar. Dari ujung lorong gelap, samar-samar terlihat Bima berdiri di depan pintu kamar mandi. Tubuhnya basah kuyup meski tidak ada yang melihatnya keluar. Raka berbisik ketakutan. "Bima, kamu ngapain di situ?" Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu kamar mandi itu, lalu mendorongnya perlahan. Saat pintu terbuka, terlihat kamar mandi yang seharusnya sempit itu kini tampak gelap, luas, dan dalam, seperti lorong tak berujung. Dari dalamnya terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan bercampur tangisan. Siti, yang ikut menyusul, menjerit, "Bima, tutup pintunya. Itu bukan kamar mandi lagi." Tapi Bima justru melangkah masuk, seolah ada yang menariknya dari dalam. Raka berlari ingin menarik Bima keluar. Namun pintu itu tiba-tiba menutup keras tepat di hadapannya. Brak! Raka dan Siti panik. Mereka berdua mendobrak pintu. Namun saat terbuka, kamar mandi itu kosong. Tidak ada Bima di dalamnya. Hanya ada genangan air merah kehitaman yang mengalir ke lubang lantai, seolah menyeret sesuatu ke bawah. Setelah Bima hilang, suasana kos semakin mencekam. Dari dalam kamar mandi sering terdengar teriakan lirih suara Bima, memohon tolong. Pintu kamar mandi terkadang bergetar sendiri, seakan ada yang ingin keluar. Bau anyir semakin menyengat, membuat penghuni kos tidak berani ke belakang. Raka hampir kehilangan akal sehatnya. Ia merasa bersalah karena tidak mencegah Bima sejak awal. "Raka," gemetar pada Siti. "Aku dengar suaranya. Dia manggil aku dari dalam. Aku harus buka pintunya lagi." Siti marah, menahan Raka. "Kamu gila. Kalau kamu buka lagi, kamu juga bakal ditarik masuk ke sana. Itu bukan pintu biasa, Raka. Itu gerbang ke dunia mereka." Namun suara Bima semakin jelas terdengar, membuat Raka tak bisa menahan air matanya. "Raka, tolong aku. Jangan biarin aku sendirian di sini." Siti akhirnya mengambil keputusan, memanggil seorang ustadz yang dikenal bisa menutup gangguan gaib. Malam berikutnya, ustadz itu datang.
Seorang pria tua dengan wajah teduh, membawa air doa dan kitab kecil. Ia berdiri di depan pintu kamar mandi yang masih meneteskan air tanpa henti. "Ustadz," tegas, "gerbang ini sudah dibuka dan harus ditutup sebelum lebih banyak korban jatuh." Ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara itu membuat pintu kamar mandi bergetar keras. Bahkan terdengar dentuman dari dalam seperti ada yang marah. Dari balik celah pintu, tampak mata besar merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Suara perempuan berbisik samar, penuh amarah. "Kalian sudah memanggilku. Kenapa sekarang ingin mengusirku?" Pintu itu bergetar semakin kuat, sampai akhirnya terbuka sedikit, memperlihatkan sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya basah, wajahnya pucat kehijauan dengan mulut penuh air. Raka langsung lemas melihatnya. Itu adalah sosok yang sering muncul di mimpi Bima. Namun Ustadz terus membaca doa dengan lantang, hingga sosok itu menjerit dan pintu kembali menutup rapat. Ritual itu berlangsung lama, hingga akhirnya pintu kamar mandi berhenti bergetar. Bau anyir perlahan hilang, dan suasana kembali tenang. Namun, ketika pintu dibuka setelah rukyah selesai, kamar mandi itu kembali normal, sempit dan sederhana. Tidak ada lagi lorong gelap. Yang tersisa hanyalah baju Bima yang tergeletak basah di lantai, masih berbau amis. Raka menangis. "Bima, kamu di mana sekarang?" Ustadz hanya menggeleng pelan. "Ustadz, anak itu sudah masuk ke alam mereka. Hanya Allah yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ingat, jangan sekali-kali membuka atau mengetuk pintu ini 3 kali lagi. Karena jika gerbang itu kembali terbuka, mungkin tidak hanya 1 jiwa yang akan lenyap." Sejak malam itu, kamar mandi belakang dikunci permanen. Tidak ada penghuni kos yang berani mendekatinya lagi. Bima tidak pernah kembali. Konon, beberapa orang yang nekat mendekati pintu kamar mandi itu masih mendengar suara ketukan dari dalam, diikuti suara lirih seseorang yang memanggil namanya. Pertanyaannya, apakah itu benar suara Bima, atau hanya tipuan makhluk yang menunggu korban berikutnya?